Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari SMK Swasta Tunas Harapan Batang Serangan kelas 12 Administrasi Perkantoran 2 ingin melakukan observasi tentang unggas telur. Kami dari SMK Swasta Tunas Harapan mau tanya-tanya sedikit tentang wirausaha yang Bapak jalani. Kalau boleh tahu Pak, nama Bapak siapa Pak? Oh, nama saya Siawan. Jenis unggas yang Bapak pilih itu apa ya Pak? Jenis unggas apa? Kebetulan saya pelihara bebek, bermacam bebek. Bebek ada macam-macam lah, packing apa semua jadi satu. Sudah berapa tahun Pak kira-kira menjalani usaha ini? Saya buat sekitar 7 tahun. Lama ya Pak? 2013. Awal modalnya kira-kira berapa ya Pak kalau boleh tahu? Waktu itu saya buat kecil-kecilan dulu sekitar saya buat 100 ekor. 100 ekor itu modal itu kandang kali dengan bibitnya itu 10 juta. Untuk per ekor karena saya buat siap telur, jadi per ekor itu kena 70 ribu. Jadi untuk bebek saja kena 7 juta ya. 3 juta itu kandang dengan pakan. Selama mendirikan usaha itu Pak ada kendala atau masalah? Itulah karena dulu kan kita buat banyak nggak tanpa ilmu ya kan. Jadi pengalaman itu banyak kan ya. Kegagalan itu pasti selama 3 tahun saya itu penuh kegagalan. Antara pakan dengan pakan itu jenis unggas ini kita nggak boleh campur macam-macam, harus sentrasi pelet itu khusus pelet telur ya. Telur itu kalau kita buat per ekor itu harus tetap, nggak boleh berubah. Nah, jadi produksi bisa maksimal ya. Itu antara lain kendala dulu. Kalau sekarang ya alhamdulillah kan kita bisa dengan pengalaman kita bisa buat lebih baik lagi. Itu kalau untuk bebeknya sendiri berapa lama dia baru bisa menghasilkan telur? Untuk bebek itu umumnya 5 bulan dia siap produksi. Bebek standar dia namanya. Lain dengan bebek kampung. Kampung dia biasanya 8 bulan baru produksi. Karena bebek ini kita main dengan pelet. Pelet ini dia merangsang terus ya. Jadi standarnya 5 bulan produksi. Berarti ini bebek yang biasa enggak bebek kampung gitu? Bukan. Ya sebenarnya intinya semua bebek kampung kan. Karena dengan pemeliharaan kita dengan pelet, jadi kan jadi unggulan gitu jadi. Ada tips enggak ya buat yang baru mau mulai usaha ini? Gitu? Ya tips untuk pemula. Pertama kita modal itu harus cukup, nggak boleh tanggung. Kalau kita misalnya minimal kayak tadi lah, modal 10 juta itu target untuk 100 ekor. Jangan kita punya modal 10 juta itu untuk lebih dari 100 ekor. Yang kedua, banyak bertanya dengan yang sudah mengalami ya, pengalaman. Yang ketiga, proses kandang semualah, kandang harus mengenal bebek juga. Yang kemudian pemasaran kita harus apa juga sama lingkungan, harus banyak yang channel itu harus apa lah. Tujuan Bapak untuk mendirikan usaha ini apa ya Pak? Ya, tujuan utamanya pasti kan cari makan ya. Yang kedua kalau ada lebih kita buat yang lebih besar lagi. Nah, itulah. Kira-kira Pak berapa per hari penghasilan telur? Kita buat untuk 100 ekor idealnya itu 75%.
karena kan nggak tentu. Kalau musim hujan ini kadang-kadang 65%, kalau musim perang nanti 80. Jadi buat idealnya 75% itu untuk sekarang ini 75% berarti 28,5 ya. 12,5 itu dapat lah kalau sekarang kotor satu papan sekarang pasaran 50 sampai 55 ribu. Berarti ke 28 berarti sekitar 130.000 lah kita buat itu kotor. Kita potong makan untuk 100 ekor 80.000, jadi sekitar 50 minimal, pada 50.000 per hari itu bersih. Kalau per bulan Pak penghasilannya berapa? Ya untuk 100 ekor pasti kita sanatkan setengah lah. Nah kalau kita lebih dari situ lebih baik lagi, per 4 kali ya. Kita buat 300 ekor berarti 1,5 juta, jadi berarti 4,5 juta. Terus Pak, kalau lokasi kandang yang tepat untuk membuat kandang bebeknya ini lokasi yang gimana? Kalau untuk yang terbaik sebenarnya jauh dari perumahan. Karena apa? Pertama baunya ya. Aroma itu pasti kan tak sedap kalau kita tak pandai buat. Yang kedua, selain kebaikan dari jauh perumahan itu, dia bebek ini mudah stres. Kalau kita jauh dari perumahan, dia kan lebih tenang, produksi lebih tinggi dia. Ukuran kandangnya berapa Pak? Untuk ukuran ideal itu kandang 1 meter persegi itu standar 5 ekor. Lebih bagus lagi 3 ekor. Karena kalau 5 ekor itu standar umum lah, peraturan dalam peternakan lah. Cuman dia lambat ya. Kalau 3 ekor produksi 80-90% sudah berapa. Dan lokasi kandang kering. Jadi untuk 100 ekor itu idealnya sekitar 3 kali 8 bisa lah itu. Kenapa ya? Bahan yang digunakan untuk membuat kandang itu apa? Untuk bahan kandang ini orang bermacam-macam ya kan. Ada yang atapnya terbuat dari umbia, ada seng, ada tenda biru. Untuk saya buat tenda biru. Tenda biru itu ekonomis lah, lebih ekonomis, tidak terlalu mahal, terjangkau dia. Kalau seng ini dia mahal. Yang kedua pun terlalu panas, dia pun tak sanggup juga yang stres dia panas. Kalau kita pakai atap dia mahal. Bagus kita gunakan untuk yang lain. Tapi kalau untuk partai-partai besar bisa lah dia buat atap, model-model lebih banyak, lebih tinggi kan, bisa lah dia buat atap. Kalau untuk kebersihan kandangnya sendiri kalau kandang ya gitu lah, kayak tadi saya buat, karena kandang seperti kandang ini saya buat per meter 3 ekor. Jadi untuk perawatan kandang ini enggak terlalu apa kali. Kalau kita buat 1 meter 5 ekor itu tiap hari kita selalu kasih sekam. Jadi sekam itu apa biar hangat pertama, yang kedua biar nggak bau. Kalau sekam itu sekam padi bisa, sekam buat limbah orang buat apa tukang, nah itu bisa juga. Itu fungsinya dia sebagai penghangat dan menghindari becek. Bapak ada menggunakan obat-obat atau vitamin gitu Pak? Untuk vitamin, karena kalau kita kan fungsinya vitamin ini kan untuk menjaga kesehatan apa ya kan, ketahanan tubuh lah dia. Karena saya jaga kandang, mudah-mudahan vitamin nggak terlalu dipakai. Nah, itulah fungsi banyak kali kegunaan kandangnya juga. Kelebihan kandang apa bersih apa itu, jadi bebek pun tetap sehat. Karena fungsi vitamin kan kalau bebek kurang sehat, nah itu perlu vitamin. Pengaruh juga dari kandang itu.
jadi saya tak buat vitamin kali lah, jarang-jarang kali lah. Kalau untuk pengendalian hama sama penyakitnya sendiri tuh kayak gimana? Nah, kalau memang saat terjadi penyakit lah, kena penyakit ya, misalnya yang sering terjadi itu penyakit mata biru. Kalau orang umumnya di sini panggil flu burung. Nah, itu flu burung, kalau kami mata biru, matanya biru. Jadi kalau untuk pencegahannya sebenarnya mudah aja. Untuk penyemprotan kandang kita buat secara tradisional aja. Kita pakai itu cairan pembersih, pemutih, cairan pemutih dengan pengharum pakaian. Pemutih itu kayak apa? Soklin pemutih, nah, baik clean. Nah, itu kita campurkan 1 saset itu dengan 1 saset pengharum buat 1 liter. Itu perbandingannya. Kalau mau kandang lebih banyak, buat banding yang lain. Itu untuk penyemprotan kandang. Kalau untuk daya tahan tubuh, untuk apanya dia, imun dia, kita kasih daun kapes dengan hijau-hijauan bisa. Itu kalau memang itu sebagai pencegahan dia. Kalau memang sudah terjadi, kasih juga bawang merah, bawang putih, kasih gula merah, taruh di minuman dia. Itu mudah-mudahan lah dia seperti jamu itu. Pokoknya alat-alat apa, bahan-bahan bumbu dapur lah itu bisa lah itu nggak perlu kalau untuk apa vaksin bisa juga. Tapi kalau vaksin ini kita buat sebelum terjadi penyakit. Kalau udah terjadi terkena penyakit tidak bisa kita buat vaksin. Itu kalau yang tadi bumbu dapur tadi lebih ekonomis lah, Mudah didapat. Dan kalau bahan dari pakannya sendiri Pak, sama penyediaannya ini Bapak dari mana? untuk pakan kita lebih praktis lagi. Kita pakai, makanya tadi kita pakai pelet. Apa fungsinya pakai pelet ini? Pelet kita lebih mudah apa ya kan? Isian gitu ya Pak. Lebih efisien lah. Kalau kita pakai bahan alternatif bisa, cuma produksi lebih rendah alternatif. Yang kedua, karena ini apa penyebab jadi rendah? Karena tiap pengolahan apa pemberian pakan itu kan belum tentu kita tiap hari sama itu. Ini karena misalnya juga sekian bahan-bahannya sekian, pelet sekian, kita campur. Sehari ini kita campur segitu, besok belum tentu sama. Jadi bebek itu sensitif dengan itu. Dia harus segitu aja. 1 kilo. Makanya kalau peletnya kan siap saji. Jadi pakan ini berpengaruh benar ya Pak sama produksinya? Iya, yang utama memang peternak ini, bebek ini pakan. Kalau memang pakan kita udah bagus, mutu pasti itu mutu telur itu hasilnya maksimal. Itulah fungsi apa ya, gunanya peternak ini mengikuti apa itu anjuran pakai pelet. Karena banyak yang kegagalan dari situ. Dia mau pelihara banyak, pakan dia buat seminimal mungkin, nggak bisa juga. Malah dia nanti biaya lebih banyak dari penghasilan dia. Terus dengan pelet itu kita, karena dia pakan itu pelet kan dia pabrikan ya kan, orang itu udah masuk lab lah. Kalau bibit sendiri Pak? Nah, itu dari pengalaman dulu saya pelihara pernah juga 7 tahun ini, satu tahun lebih itu saya buat bibit kecil. Jadi saya pikir bahwa kita pelihara siap telur. Pertama kita keuntungan kita dari waktu. Kalau kita pelihara dari kecil, kita 5 bulan baru menghasilkan. Itu waktu kan udah terbuang. Yang kedua pasti banyak yang mati, karena dari perjalanan kecil ke besar ini pasti ada yang mati. Lebih banyak resikonya. Resiko banyak kali resiko bang. Nah, bagus kita untuk kalau memang kita beternak bebek ini, mengusahakan ternak bebek ini, kita beli yang siap telur. Siap telur itu waktu memang modal lebih banyak kan, cuman waktu ini
cepat kita modal pun cepat apa kembali. Nah, modal sekian nanti 1 bulan kemudian dia ada hasilnya, ada menampakkan hasil ya. Jadi gini Pak, melihat kondisi cuaca kurang bagus apa mempengaruhi produksi Ya. bebek tersebut? Itu kalau kita sekarang musim hujan kan, karena bebek ini disasi dengan dingin, karena banyak orang pun orang nggak tahu juga dulu kan, bebek kan suka air gitu kan, jadi kasihnya air terus, itu udah pengaruh juga, itu hasil itu pasti menurun. Jadi kalau musim hujan ini makanya harga mahal ini sekarang ini musim hujan pasti harga telur mahal karena itu telur langka. Jadi kalau musim tenang panas nanti itu harga turun karena produksi banyak dia. Nanti contoh nanti biasanya tiap tahun tuh bulan 2, 3, 4 itu itu harga itu DO rendah karena produksi dia tinggi. Kalau untuk saat ini musim hujan DO tinggi. Terus wilayah pemasaran Bapak di mana aja, daerah mana aja? Karena saya pun peternak belum besar kali, batang serani lah. Untuk batang serani kurang apa lah, pasti belum tercukupi lah gitu. Jadi intinya kami makasih banyak Pak udah bantu kami bertanya-tanya dan meluangkan waktu untuk kami Pak. Sekali lagi terima kasih. Ya, bisa saya bantu, mudah-mudahan bermanfaat. Iya Pak. Ya. Dan semoga usaha Bapak tambah lancar ya Pak. Tidak, itu Iya, salam. orang bisa balik lagi. Makasih ya Pak. Salah ini ya. Makasih Pak. Pakannya tadi udah dipoto. makannya. Mana pakannya? Kandang. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Oke guys, itulah video dari kami.